بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kelak manusia akan digiring ke padang mahsyar ketika hari kiamat, tempat yang begitu panas karena dekatnya jarak matahari dengan manusia. Manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim. Pada hari yang sangat panas itu, Allah SWT akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya, di mana pada waktu itu tidak ada perlindungan apapun selain perlindungan Allah SWT. Berikut adalah 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat. Pertama, yang akan dilindungi adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang bersikap adil, dalam hal amanah ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah SWT. Pemuda memiliki nafsu keinginan yang begitu tinggi pada dunia, keinginan untuk bersenang-senang dan berfoya-foya, sehingga membuat mereka lalai dari akhirat. Maka bila terdapat pemuda yang menegakkan agama, akhlaknya baik dan rajin berjamaah di masjid, dialah pemuda yang mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat. Ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Yang dimaksud adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Bahkan untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya adalah di masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan sibuk. Menunggu sholat setelah sholat. Misalnya ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada dalam majelis ilmu, dengan mendengar kajian Quran atau berzikir. Keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah SWT. Mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolehan, bukan karena dunia, harta, dan tahta. Pertemanan yang dibangun di atas iman sampai maut menjemput, kelak akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala diajak berzina oleh Zulaikah yang cantik, kaya dan bangsawan, namun Nabi Yusuf menolak karena Allah SWT. Keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati hingga air matanya menetes karena takutnya pada Allah SWT. Dikatakan berzikir ketika sepi menunjukkan bahwa zikir yang utama adalah disembunyikan karena lebih terjaga dari riya. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Pertama, imam atau pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah menggolongkan kita masuk ke dalam 7 golongan tersebut yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT.